Selamat datang, Mystikus Channel. Kerajaan Demak merupakan kerajaan bercorak Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Wali Songo, dengan Raden Patah sebagai raja pertamanya. Kerajaan Demak juga menjadi pusat penyebaran ajaran Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan megahnya Masjid Agung Demak yang masih berdiri hingga saat ini. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Nusantara. Masjid ini berlokasi di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pembangunan masjid ini dilakukan pada abad ke-15 Masehi. Raden Patah saat itu memberi gambar bulus sebagai simbol pembangunannya. Bulus menggambarkan candra sengkala Memet, yang bermakna sirna ilang kertaning bumi. Secara filosofis, gambar bulus ini menggambarkan tahun pembangunan Masjid Demak yaitu 1401 Saka. Dari segi arsitektur, Masjid Agung Demak mengusung gaya tradisional Jawa. Berbeda dari masjid pada umumnya yang memiliki kubah, atap masjid ini justru berbentuk limas dan bersusun tiga. Atapnya ini syarat akan makna tentang ajaran Islam, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Ada pula yang menaknainya secara tasawuf, yaitu tentang syariat, torekot, dan hakikat. Soko Tatal. Atap Masjid Demak ditopang 4 saka atau tiang, yaitu di barat laut, barat daya, tenggara, dan timur laut. Pembuatan soko atau tiang ini dilakukan langsung oleh 4 wali dari Wali Songo. Mereka adalah Sunan Bonang membangun tiang barat laut, Sunan Gunung Jati barat daya, Sunan Ampel tenggara, dan Sunan Kalijogo timur laut. Tiang yang dibuat oleh Sunan Kalijogo dikenal dengan nama Soko Tatal, atau Soko Guru Tatal. Tiang ini termasuk unik, karena dibuat dari serpihan dan potongan-potongan kayu. Serpihan dan potongan kayu itu disatukan, diikat, lalu dihaluskan. Dalam satu keterangan disebut bahwa ikatan itu dilepas beberapa tahun kemudian. Namun dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa proses pembuatan Soko Guru Tatal, dari menyatukan serpihan kayu, mengikat, dan menghaluskan hanya butuh waktu 1 malam. Soko Tatal memiliki makna filosofi yang mendalam. Serpihan kayu yang berbeda ukuran itu melambangkan perbedaan suku yang ada di wilayah Nusantara. Namun perbedaan-perbedaan itu tetap dapat disatukan, bahkan bisa-bisa menjadi kekuatan ketika sudah dihaluskan. Pintu penangkal petir. Selain Soko Tatal, Masjid Agung Demak juga memiliki daun pintu yang dikenal dengan sebutan pintu petir atau lawang bledek, yang dipercaya bisa menangkal petir. Pintu ini sebenarnya sama seperti pintu pada umumnya. Namun terdapat beragam ornamen beraneka ragam, mulai dari kepala naga dengan mulut terbuka, semburan api, mahkota, sulur-suluran, hingga Surya Majapahit. Konon ornamen pintu petir ini merupakan gambar petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Dia merupakan keturunan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Ki Ageng Selo dikenal dengan kesaktiannya yang luar biasa. Saking saktinya, Ki Ageng yang memiliki nama lain Kiai Ngabdur Rahman ini dipercaya pernah menangkap petir atau bledek. Dalam kisah yang berkembang, petir yang ditangkap Ki Ageng Selo itu dibawa menghadap ke Raden Patah. Berikutnya, Raja Demak itu memerintahkan agar Ki Ageng Selo menggambarkan bledek tangkapannya itu. Kemudian, Ki Ageng Selo membawa bledek itu ke tengah alun-alun kota untuk digambar di sana. Ki Ageng meminta masyarakat untuk tidak mendekat. Singkat cerita, saat Ki Ageng baru menggambar kepalanya, tiba-tiba ada seorang wanita mendekat dan langsung menyiramkan air ke arah bledek itu. Tindakan wanita itu menimbulkan ledakan keras. Berikutnya, bledek dan wanita yang menyiramnya lantas lenyap. Saat ini Masjid Agung Demak masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam. Selain itu bangunan ini juga telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 1999. Jika Anda menyukai Mystikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.